Oke, selamat berjumpa kembali dengan CTC. Kali ini saya akan berbagi trik mengenai kerusakan Samsung Galaxy 5360. Nah, bisa dilihat seperti ini, Galaxy yang kecil dengan kerusakan posisi pada saat dinyalakan. Ini LCD-nya gelap atau tidak mengeluarkan cahaya. Yang harus kita analisa mungkin sama semua pengukuran ataupun syarat kerja dari driver LCD. Ini kebetulan yang saya kerjakan sekarang menggunakan IC driver dengan 6 pin. Adapun jenis-jenis IC driver setiap handphone berbeda-beda. Tapi yang harus kita amati adalah syarat kerja dari IC driver tersebut. Pertama, yang harus ada itu PCC main dari B+ masuk ke IC driver sekitar 3,7 sesuai baterai handphone. Setelah diukur, tegangan ada untuk PCC main, dan untuk dioda penyearah ataupun untuk inverternya sendiri saya ukur ini kondisi normal. Kita ukur pakai apometer. Pada saat diukur bolak-balik dengan probe negatif sama positif, ada nilai hambatannya, jadi tidak loss. Ini bisa dipastikan diodanya dalam kondisi baik. Setelah itu yang kita lakukan adalah pengukuran untuk jalur yang masuk ke konektor LCD, apakah putus atau tidak. Setelah saya ukur untuk yang positif yang masuk ke konektor LCD tersambung dengan baik. Untuk yang negatifnya juga, ini biasanya untuk negatif sebelum tersambung ke ground, ini ada resistor. Bisa juga ini kemungkinan putus. Setelah saya ukur, ini kondisi baik. Sudah dipastikan untuk jalur LCD baik. Untuk langkah selanjutnya, pengukuran menggunakan, ini saya pakai bekas power supply yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan micro buck regulator. Jadi tegangan bisa disetting sesuai yang kita inginkan. Misalkan berapa volt, kita tinggal adjust saja. Ini potensio. Ini juga saya gunakan untuk mencari yang short apabila handphone kondisi short ataupun korslet. Jadi kita untuk mempercepat mencari kerusakan bisa digunakan alternatif regulator yang ini. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke kerusakan awal. Nah, untuk selanjutnya kita yang butuhkan itu untuk syarat kerja dari sebuah IC driver adalah, pertama, ini PCC main harus ada masuk ke sini sekitar sesuai tegangan baterai. Kedua, yang harus kita ketahui adalah untuk tegangan drive. Jadi ini untuk trigger ataupun pada saat dia standby, dia tidak mengeluarkan tegangan dari CPU ataupun UM. Pada saat kita on kan, ini mengeluarkan tegangan sekitar 1,8. Bisa agan lihatlah di skema ataupun di Google juga banyak. Jadi ini syarat kerjanya 1,8 volt harus ada. Setelah saya cek menggunakan power supply ini, ternyata memang tegangan ada. Jadi ini bisa dipastikan IC driver LCD-nya sudah short ataupun rusak. Ada beberapa faktor memang yang mempengaruhi cepat rusak ataupun mati IC driver tersebut. Pertama, kena air. Kedua, misalkan handphone pernah jatuh atau mendadak gitulah, jadi kena banting yang agak keras, melonjak tegangan, akhirnya putus. Kedua, ada faktor lifetime.
Jadi kekuatan dari sebuah spare part memang udah saatnya rusak ataupun gimana lah, bisa dimengerti. Setelah mulai proses panjang, saya tidak lakukan dari awal untuk kondisi handphonenya mati atau ini sekedar gambaran aja. Jadi setiap LCD, setiap handphone pada tegangan untuk driver ataupun tegangan untuk menyalakan lampu LED pada LCD ini suplai yang dibutuhkan biasanya sekitar 12 sampai 15 volt tergantung kebutuhan dari sebuah LCD. Jadi kalau misalkan kita berpengalaman dari sini, setiap handphone itu untuk IC drivernya membutuhkan syarat kerja pertama PCC main, kedua tegangan drive untuk menyalakan input dari sebuah IC driver. Setelah mulai proses panjang, akhirnya bisa diyakinkan ini short, jadi harus ada penggantian. Untuk solusi terakhir, kalau misalkan memang kita mencari karena keterbatasan spare part atau jauh dari tempat grosir, kita bisa melakukan kanibal. Kanibal itu kita mencari persamaan. Yang harus kita teliti dari sebuah persamaan IC adalah, pertama, ini PCC main masuknya ke pin berapa. Kedua, untuk V drive-nya 1,8 masuknya ke pin berapa, untuk ground ke berapa. Jadi kita dari perbandingan skema ataupun dilihat dari fisiknya dan jalurnya itu bisa dipastikan sama. Jadi sebelum kita mengganti, kita harus lebih teliti dulu. Ini PCC mainnya masuk kemana, V drive-nya masuk kemana. Jadi kemungkinan bisa 100% berhasil. Nah, yang saya lakukan saat ini adalah karena kita mengganti sesuai seri yang aslinya kita nggak punya stok ataupun kosong, kita mencari dari kanibal mesin-mesin Cina. Saya ambil dari ini mesin tab Cina. Kebetulan saya cek jalur sama input pin tersebut sama, jadi saya coba buka. Setelah saya pasang, nah ini bentuknya seperti ini ya. Ini posisi 6 pin. Setelah saya pasang ke mesin Samsung Galaxy tersebut, harus dilihat ini biasanya untuk pin setiap IC itu ada titik, itu titik menandakan posisi pin nomor 1, ataupun bisa kita lihat dari huruf itu biasanya menyusun dari awal sampai akhir sesuai tulisan. Itu bisa dipastikan kalau huruf depannya berada pada tepat pin 1 dari IC tersebut. Setelah saya gunakan IC tersebut dan saya coba pakai power supply ini rakitan aja karena kita menghemat biaya. Kalau Anda yang punya uang ya tinggal beli aja yang power supply yang bagus. Nah, ini saya coba nyalakan. Nah, ini posisi sudah nyala, jadi penggantian IC driver berjalan lancar karena saya lihat sama. Yang penting dalam sebuah pengerjaan untuk LCD yang gelap atau mati lampu, kita harus lebih teliti dalam pengukuran. Intinya sama, yang dibutuhkan itu adalah pengukuran jalur, tidak ada yang putus, PCC main masuk ke IC tersebut, dan V drive untuk input dari sebuah inverter dari IC driver LCD tersebut berjalan baik. 1,8 diperkirakan ya, sesuai dengan skema. Begitulah penjelasan secara singkat
karena saya tidak ulas dari proses reball ataupun replace IC tersebut menggunakan blower, karena untuk mempersingkat waktu penguploadan file yang begitu besar akan menyita kuota. Malumlah di situasi lokasinya agak jauh dari kota karena kita menggunakan kuota. Begitulah, terima kasih untuk menyaksikan video dari saya, tutorial penggantian IC driver LCD. Sampai jumpa dan jangan lupa tekan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.